Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihwal Praja, Putra Pratama, guru dari SDN Gebang 2. Saya sudah mengajar di tempat ini kurang lebih 15 tahun saya mengabdi di sini, lebih dari 1 dekade. Jadi di tahun ajaran 2025 ini siswa kami berjumlah 13 orang yang tersebar dari kelas 1 hingga kelas 6. SDN Gebang 2 terletak di pesisir timur Sidoarjo, di tengah-tengah tambak, dan sekolah kami berdiri di atas sebuah tambak. Untuk menuju SDN Gebang 2 ada 2 moda transportasi yang digunakan. Moda yang pertama adalah dengan menggunakan sepeda motor, di mana perjalanan nanti kita akan membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dari pusat kota. Jalannya bervariasi mulai dari aspal, kemudian berubah menjadi jalan berpaving, kemudian berubah menjadi pematang tambak atau jalan tanah. Di mana ketika musim hujan perjalanan ini akan terasa sangat berat. Jalan pematang tambak tadi akan berubah menjadi medan off-road yang akan kita lalui setiap harinya selama musim penghujan. Sehingga dalam kondisi yang off-road seperti itu tak jarang membuat kita terpeleset atau bahkan terjebur di tambak. Moda yang kedua adalah dengan menggunakan perahu dari pelabuhan hingga ke belakang sekolah kami. Itu membutuhkan kurang lebih waktu 1,5 jam. Menggunakan moda perahu menuju SDN Gebang 2 itu merupakan pengalaman yang unik karena kita akan disuguhkan pemandangan yang indah sisi lain dari kota Sidoarjo. Kita akan melewati sungai yang besar, kemudian kita akan disuguhkan dengan beberapa fauna yang mungkin jarang kita temui. Ada burung-burung migrasi, kemudian ada monyet, biawak, dan kalau beruntung tentu kita akan bertemu dengan buaya. Tentu perjalanan menggunakan perahu ini bukan tanpa tantangan. Tantangan datang ketika sungai dipenuhi dengan sampah dan enceng gondok, sehingga ketika sungai tertutup enceng gondok tersebut, perahu tidak bisa lewat, maka kita harus membersihkan enceng gondok itu terlebih dahulu supaya kita bisa lewat. Berbicara mengenai sekolah sulit terjangkau atau terpencil seperti di SDN Gebang 2 ini, bila kita melihatnya secara umum di Indonesia atau bahkan di Jawa Timur, bukan sesuatu yang istimewa karena lokasi administratif SDN Gebang 2 itu berada di Kecamatan Kota Sidoarjo, di mana Sidoarjo itu merupakan sebuah kota besar. Jadi setiap hari kami melihat teman-teman kami yang berangkat kerja, yang berangkat mengajar di sekolahnya masing-masing, naik sepeda motor atau kendaraan lainnya, mereka bisa tiba di sekolahnya, sementara kami harus berjibaku dengan tantangan-tantangan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi itu yang buat kami spesial. Mengajar di SDN Gebang 2 itu harus terbiasa berdampingan dengan yang namanya tantangan. Tantangan yang pertama itu adalah tantangan yang sudah saya sebutkan di atas, adalah tantangan yang berkaitan dengan geografis. Letaknya yang terpencil, itu membuat arus informasi menjadi sangat kurang sekali. Tantangan yang kedua adalah tentang literasi digital. Karena sekolah kami yang letaknya jauh dari pusat kota, sehingga untuk akses internet sangat sulit sekali di sini. Ada, tapi terputus-putus dan kecepatannya sangat rendah sekali, sehingga kalau kita ingin melakukan pembelajaran secara digital, itu merupakan hal yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin dilakukan di sini. Tantangan selanjutnya yang ketiga adalah tantangan mengenai anggaran. Tentu dengan 13 siswa tersebut, kita bisa membayangkan berapa anggaran BOS yang kami dapatkan tiap tahunnya. Dan tentu keterbatasan anggaran tersebut kita harus pandai-pandai, kita harus berhitung dengan cermat menggunakan anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar sekolah. Tantangan keempat adalah tantangan tentang sarana dan prasarana. Anggaran yang terbatas tentu itu akan berpengaruh kepada sarana dan prasarana di sekolah kami. Oleh karena keterbatasan itulah di sekolah kami tidak memiliki lab komputer. Dari semua keterbatasan dan tantangan tadi, ketika kebijakan pemerintah yang baru ini mengenai kecerdasan artifisial, maka saya mulai belajar di sana dan saya mendapatkan sebuah pencerahan bahwa kecerdasan artifisial itu bisa digunakan tanpa menggunakan jaringan, yaitu apa yang kita sebut dengan large language model lokal. Lokal di sini artinya AI tersebut tetap bisa bekerja tanpa jaringan atau koneksi internet. Di sini saya menggunakan LM Studio ditambah database-nya menggunakan Gemma 3. Tentu kehadiran LM Studio dan Gemma 3 ini tidak merubah
cara pembelajaran kami yang kontekstual, kami tetap melaksanakan pembelajaran yang kontekstual. Seperti misal ketika kami belajar mengenai rantai makanan, tentu kata-kata rantai makanan itu akan sulit dipahami oleh siswa. Oleh karena itu kita tetap mengajak mereka belajar dengan kontekstual, mengamati binatang-binatang yang ada di sekitar sekolah kami atau lingkungan mereka, yang mungkin ada kepiting, ada ikan, ada biawak, atau bahkan mungkin ada buaya. Dari kegiatan mengamati ini, kita bawa ke sekolah, mereka menemukan binatang apa saja, dan jika mereka kurang memahami, misalkan adanya kepiting itu gunanya untuk apa, maka mereka bisa bertanya pada LM Studio dan Gematika ini. Nah, dari situ maka akan lahir sebuah diskusi yang panjang, yang seru, dan penuh rasa ingin tahu. Belajar menggunakan laptop Pak Iqbal sangat menyenangkan karena bisa menjawab semua pertanyaan. Saya menjadi penasaran. Jadi siswa-siswi kami akan paham bahwa mereka bukan hanya belajar tentang alam, tapi juga tentang kehidupan mereka sendiri, kehidupan yang mereka temui di lingkungan sekitar mereka sendiri. Sehingga dari penggunaan large language model ini kemudian diterapkan kepada anak-anak menjadi tahu, misal dalam rantai makanan, anak-anak menjadi tahu fungsinya kepiting itu apa, dia menjadi konsumen keberapa, kemudian dia dimakan apa. Kalau misalnya kepiting ini hilang, maka apa yang akan berubah? Jadi dari situ kita akan mengajari coding kepada anak-anak kita secara tidak langsung, karena mereka akan berpikir secara logis, jika ini maka apa. Dan itu adalah contoh yang sederhana bagaimana logika mereka itu bisa tumbuh, dan itu merupakan fondasi berpikir secara komputasional. Bagi sekolah kami, penggunaan LM Studio dan Gematika ini merupakan sebuah lompatan yang besar, karena hanya dengan satu laptop guru kita bisa menghadirkan ribuan informasi baru bagi anak-anak, dan itu tidak perlu terhubung dengan internet, sehingga anak-anak akan mudah mendapatkan informasi dari kekurangan buku yang ada di sekolah. Mereka bisa belajar apa saja, bisa mulai dari sains, matematika, bahasa Indonesia, dengan menggunakan LM Studio dan Gematika ini. Dengan kata lain, LM Studio dan Gematika ini sebuah teknologi yang tepat guna, yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan sekolah kami di ujung timur Sidoarjo ini. Nama saya Mulyono, saya wali murid dari anak saya yang bernama Yumna Atta Ramadan. Kami sebagai orang tua bangga karena anak kami bisa belajar pakai teknologi seperti di kota. Penggunaan LM Studio dan Gematika ini tidak hanya saya gunakan seorang diri, saya berbagi melalui praktik baik ini kepada rekan-rekan sejawat saya di SDN Gebang 2. Nama saya Rofianto Rasmanan, saya mengajar di SDN Gebang 2 Sidoarjo. Awalnya saya kira teknologi seperti ini rumit, tapi ternyata tidak, bisa dijalankan bahkan tanpa menggunakan internet. Tidak hanya di sekolah kami, praktik baik ini juga kami sebarkan ke sekolah-sekolah yang keadaannya kurang lebih sama dengan SDN Gebang 2, semisal di SMP 1 Atap Buduran. Saya Lailis Ayunur Cahyani, saya guru mata pelajaran IPA dari SMPN 1 Atap Buduran. Kami terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Pak Iqbal yang sudah belasan tahun mengabdi di SDN Gebang 2 Sidoarjo. Melalui belajar dari beliau, kami mencoba menerapkan kecerdasan artifisial lokal di sekolah kami. Dan hasilnya siswa kami menjadi lebih bersemangat, dan rasa ingin tahunya menjadi semakin meningkat. Tentu hal ini belum kita temui sebelumnya. Melalui kolaborasi ini, kami semakin yakin bahwa keterbatasan bukanlah menjadi halangan untuk melakukan sebuah inovasi. Justru dari wilayah pesisir, jejaring sekolah terpencil ini tumbuh saling belajar, saling menguatkan, dan bersama menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna. Tentu teknologi seperti ini bisa diadaptasikan ke sekolah-sekolah yang lainnya di seluruh Indonesia yang memiliki predikat terpencil, sulit terjangkau, atau ya kurang lebih keadaannya sama seperti di SDN Gebang 2. Jadi begitulah kisah kami tentang harapan dan sebuah tekad tentang seberkas cahaya teknologi yang kami hadirkan di pesisir timur Sidoarjo. Tentu mengajar di SDN Gebang 2 ini harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi ironi keadaan di sini. Kemudian harus memiliki fisik yang kuat untuk menghadapi tantangan untuk menuju ke SDN Gebang 2 ini. Tempat ini bukan merupakan tempat yang ideal dan impian dari setiap pendidik. Tapi kami memiliki keyakinan bahwa anak-anak yang berada di
ujung pesisir berhak mendapatkan pendidikan yang sama bermaknanya dengan teman-teman mereka yang berada di kota. Oleh karena itu, kalau bukan saya, siapa lagi? Saya Ikhwal Praja, salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.